Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, saya dan beberapa rekan menyambangi sebuah wisata alam, air terjun, di sebuah tempat di luar kota Surabaya. Nah, melihat betapa megahnya air terjun itu, saya jadi teringat akan kemegahan Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, keindahan dan keagungan alam ini memang dengan fasih mendeklarasi dan menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Ketika kita melihat matahari bersinar terang misalnya, atau ketika kita merasakan hangatnya pancaran sinar matahari itu, kita diingatkan akan sosok agung di baliknya, yaitu Allah, Tuhan kita yang begitu hangat memeluk dan memancarkan terang kasih-Nya bagi kita. Bahkan ketika malam hadir, terang sinarnya itu masih dapat kita nikmati melalui keanggunan bulan yang tidak pernah absen mengisi dan menyinari gelapnya malam-malam kita. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, Allah, Sang Ibu dari segala makhluk, juga hadir dalam wujud bumi yang senantiasa menghasilkan ragam buah dan bunga yang indah. Bahkan melalui hasil bumi itu kita dan seluruh makhluk dimampukan hidup serta menikmati keagungan Tuhan yang luar biasa. Alam semesta menceritakan keagungan Tuhan. Melalui alam semesta kita dapat menemukan Tuhan yang senantiasa juga mencintai kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu orang, dia adalah seorang santo, namanya Fransiskus. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai seorang biarawan. Fokus pelayanan Santo Fransiskus adalah melayani mereka yang miskin, mereka yang tersisih dan terpinggirkan. Nah, yang unik dari Santo Fransiskus yang saya sukai adalah Santo Fransiskus ini sangat terpesona, sangat mengagumi alam ciptaan ini. Ia sangat mengagumi karya tangan Allah yang mencipta dunia dengan segala isinya yang sangat indah. Ketika ia melihat matahari, ketika ia melihat bulan, pepohonan, bintang, dan semua ciptaan, Santo Fransiskus melihat semua makhluk ini seperti sebuah kelompok choir, paduan suara yang amat besar, yang bersama-sama bernyanyi dan mengagungkan Allah. Nah, dan seperti itu jugalah yang pemazmur saksikan di dalam bacaan leksionari kita, Mazmur pasal 148. Pemazmur memuji Allah bersama dengan seluruh ciptaan. Ia memuji Allah Sang Pencipta bersama dengan matahari, bersama bulan dan bintang. Ia memuji Allah Sang Pencipta itu bersama dengan gunung-gunung dan bukit-bukit yang menjulang megah. Ia juga memuji Allah Sang Pencipta bersama dengan burung-burung di udara dan segala binatang yang ada di bumi. Pemazmur memuliakan Allah Sang Pencipta itu karena hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Tidak hanya sebagai pencipta, namun juga sebagai Sang Pemelihara. Sang Pemelihara yang senantiasa menyelenggarakan kehidupan ini.
Bapak Ibu, menjelang akhir kehidupannya, Santo Fransiskus sakit. Ia kehilangan penglihatannya. Tentu orang yang kehilangan penglihatan seperti Santo Fransiskus ini, ia tidak dapat lagi melihat keindahan alam ciptaan Allah ini secara langsung menggunakan mata. Lalu di tengah sakitnya, 1 tahun sebelum kematiannya, ia menulis himne tentang keagungan Allah di dalam alam ciptaan yang ia rasakan, yang ia sempat lihat menggunakan matanya. Himne itu berjudul All Creatures of Our God and King, yang juga ada di buku nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Di dalam sakitnya, Santo Fransiskus masih yakin dan dapat merasakan bahwa cinta Allah itu masih tetap ada dan tetap nyata melalui alam ciptaannya. Meskipun dia, Santo Fransiskus, tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun ia tahu bahwa kasih Allah itu masih terus ada. Cinta Allah itu masih tinggal tetap di dalam semesta ini melalui segala ciptaannya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Masih jugakah kita meyakini kesetiaan Allah itu? Dapatkah kita menemukan dan merasakan Allah dan kesetiaannya di dalam kehidupan kita? Selamat merenungkannya.